Tahniah Malaysia, kayaknya Malaysia ini lagi sibuk banget nyiapin diri untuk menjadi raja semikonduktor atau chip di Asia Tenggara. Bahkan nggak cuma Asia Tenggara nih terbesar ya, bahkan bisa se-Asia. Waduh, keren banget ya, tahniah banget ini lah kalau Malaysia lagi sibuk menjadi raja di Asia Tenggara soal semikonduktor atau chip. Konoha, aduh sibuk apa sih? Sibuk dinasti kali ya. Oke, langsung aja kita simak beritanya. Jangan lupa di subscribe dulu MGO atau Aksamas Go Positive People. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kita lansir dari cnbcindonesia.com ya, Positive People. Nih, Malaysia ini siap jadi raja semikonduktor. RI gimana nih? Ya, aduh beritanya ya. Nah, Malaysia ini semakin memperkokoh posisinya sebagai pusat data center dan semikonduktor terkemuka di Asia Tenggara seiring dengan meningkatnya permintaan untuk cloud computing atau komputasi awan dan kecerdasan buatan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini berhasil menarik investasi maksudnya miliaran dolar dari sektor data center dari perusahaan teknologi besar seperti Google, Nvidia, dan Microsoft. Perkembangan data center di Johor Bahru. Nah, kota kecil Johor Bahru yang berbatasan langsung dengan Singapura ini telah menjadi pusat utama investasi ini. James Murphy, Direktur Manajer APAC di perusahaan intelijen data center DC Byte, mengungkapkan bahwa Johor Bahru ini diproyeksikan akan melampaui Singapura sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun mendatang. Nah, menurut Indeks Data Center Global 2024 dari DC Byte ini, Johor Bahru adalah pasar yang paling cepat berkembang di Asia Tenggara dengan total pasokan data center yang ini mencapai 1,6 gigawatt. Wow, gigawatt ya. Waduh, itu keren banget ya. Positive People, tentu nggak cuma itu aja gitu. Lalu apa sih persiapan Malaysia ini? Malaysia ini juga lagi direncanain ngebangun pusat data center atau pabrik semikonduktor ini terbesar di Asia Tenggara. Lagi disiapin di mana ya lokasinya, gue tadi sempat ngebaca gitu ya di. Nah, kalau gue sempat ngebaca juga nih, Malaysia ini akan bangun pabrik chip terbesar loh di Asia Tenggara, terbesar di Asia Tenggara. Wah, ini kalau nggak salah letaknya ini di Selangor nih. Perdana Menteri Malaysia PM Anwar Ibrahim mengumumkan negaranya akan membangun industri semikonduktor terintegrasi yang terbesar di Asia Tenggara. Ini diumumkan pada 22 April 2024 dan lokasi pembangunan dilakukan di negara bagian Selangor gitu ya. Malaysia ini telah lama menjadi pemain terkemuka dalam industri tersebut selama beberapa dekade. Negara itu menyumbang sekitar 30% dari manufaktur backhand global. Seperti itu, Positive People. Jadi emang Malaysia ini juga lagi siap-siap, nggak cuma siap-siap jadi raja, tapi juga siap-siap membangun fasilitasnya, yaitu pabrik chip atau semikonduktor ini terbesar di Asia Tenggara. Nggak tanggung-tanggung. Mantap banget ya. Lalu sebenarnya apa sih semikonduktor? Semikonduktor itu adalah chip yang sejenis chip juga yang biasa digunakan di perangkat, misalnya sekarang dari handphone atau tablet atau elektronik, bahkan sampai mobil gitu kan. Dan emang di Malaysia ini udah banyak perusahaan yang menanamkan modalnya atau bikin pabrik chipnya itu di kawasan Malaysia. Selain ada Penang juga, terus tadi ada Selangor, terus ada di mungkin Cyberjaya, dan bahkan ini bakal ada di Johor Bahru. Jadi emang bener-bener Malaysia ini udah mempersiapkan banget ya gimana agar negaranya ini bisa menjadi pusat gitu kan, salah satu pusat dari pabrik semikonduktor atau chip ini. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok atau Cina ini yang menguasai pabrik teknologi semacam ini, Positive People. Lalu kalau kita ngebandingin Indonesia dan Malaysia gitu kan ya, apa sih gitu ya yang membuat persiapannya nih berbeda nih antara Indonesia dan Malaysia? Kita coba masih kita rangkum dari CNBC Indonesia, dari sumber cnbcindonesia.com. Kita coba lihat perbandingan industri semikonduktor Indonesia versus Malaysia. Posisi di Asia Tenggara. Nah, Malaysia ini udah pusat semikonduktor terkemuka, calon raja semikonduktor. Sedangkan Indonesia ini masih menghadapi tantangan untuk bersaing dan berkembang di industri semikonduktor. Investasi utama. Nah, ini Malaysia ini investor utamanya ini dari mana? Dari Intel, terus senilai 7 miliar US dollar, ada Global Foundries
Infineon, ada Texas Instruments. Nah, terus kalau di Indonesia nih masih ada bakal ada dukungan dari AS senilai 12 miliar US dollar di Pulau Rempang. Terus ada juga minat dari Cina. Ini masih minat ya, belum deal lah istilahnya seperti itu. Terus infrastruktur gitu kan, infrastruktur kuat di Malaysia ini dalam 5 dekade dalam perakitan, pengujian dan pengemasan semikonduktor. Artinya Malaysia ini udah 50 tahun bermain di semikonduktor. Jadi kalau sekarang dia ini mau jadi raja semikonduktor ya sah-sah aja, wajar-wajar aja, karena dia ini udah 5 dekade alias 50 tahun bergelut juga di bidang semikonduktor. Sementara Indonesia ini infrastruktur masih memerlukan perbaikan untuk menarik lebih banyak investasi. Kita aja tuh masih nyari-nyari investor, sedangkan Malaysia ini udah 50 tahun lebih unggul gitu istilahnya kayak gitu dari Indonesia. Terus kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah di Malaysia ini NIMP 2020 mendukung peningkatan nilai tambah dan aktivitas front end. Nah, kalau di Indonesia perlu menyederhanakan regulasi dan menawarkan investasi pajak yang lebih menarik ya. Kalau di Indonesia kayaknya masih birokrasinya, masih regulasinya ini masih panjang, masih mungkin banyak regulasinya dan sebagainya. Jadi perlu ada penyempitan lagi atau penyederhanaan seperti itu. Terus pengembangan SDM memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman, ini kalau di Malaysia ya. Sedangkan kalau di Indonesia ini masih membutuhkan lebih banyak insinyur di bidang mikroelektronika dan pendidikan. Itu dari positif people. Iya nih, kalau soal pengembangan SDM itu tadi emang pemerintah Malaysia ini emang menyiapkan sumber daya manusianya dari warga negara Malaysia ini emang benar-benar dipersiapkan gitu kan. Yaitu pernah ada di kebijakan di Malaysia adalah perusahaan asing yang menanamkan atau bikin perusahaan di Malaysia ini wajib 60% pekerjanya adalah orang-orang Malaysia, warga negara Malaysia, dan mereka harus diletakkan di posisi menengah ke atas gitu kan ya. Nah, terus untuk posisi menengah ke atas itu kan kebanyakan adalah sarjana lah dan lain sebagainya, atau pendidikan mereka yang berpendidikan tinggi gitu kan ya. Dan Malaysia itu juga menyiapkan student loan atau pinjaman kredit buat mahasiswa, atau dia mendukung kalau yang tidak mampu misalnya nggak dapat beasiswa atau apa ya bisa kuliah dengan menggunakan student loan, yaitu nanti setelah lulus bayar menyicil. Jadi misalnya setelah lulus dia dapat kerja, nah dia ngebayar biaya kuliahnya selama ini gitu. Bukan kalau di Indonesia kan sempat ada mahasiswa kalau nggak bayar kuliah bisa pinjol. Waduh, itu kan malah nambah beban hidup ya sih itu. Jadi kayak dilihat dari kebijakan kayak gini aja kita tuh udah kontras banget gitu kan ya. Jadi ya kita tunggu aja nih, Malaysia siap-siap menjadi raja semikonduktor di Asia Tenggara. Nah, Indonesia kayaknya lagi bangun-bangun kerajaan dinasti gak sih? Jangan lupa subscribe I'm Go. Terima kasih. Wassalamualaikum, salam damai Indonesia Malaysia. Wassalamualaikum.